Doshemu. Selamat Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Romo Arya Mandri Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikirim kepada saya. Tapi sebelumnya saya ingatkan saudara yang belum untuk subscribe dan juga untuk klik itu like-nya serta itu tanda lonceng notifikasi serta share video ini kepada teman-teman saudara supaya mereka juga belajar sebagaimana saudara mempelajari sekarang. Dan jikalau saudara ingin belajar lebih lanjut daripada iman Rasuliah Ortodoks ini, saudara bisa kontak Romo Yakobus yang ada di bawah ini. Kita punya program namanya Katekisasi Nasional yang bisa diikuti secara online. Saudara minta supaya didaftarkan kepada Katekisasi Nasional ini. Tapi saya ingatkan, Katekisasi Nasional itu diperuntukkan untuk mereka yang sungguh-sungguh mau belajar iman ortodoks, tetapi juga ingin menjadi bagian dari gereja ortodoks, artinya ingin menggabung ke gereja ortodoks. Kalau saudara hanya untuk belajar-belajar saja dan tidak tertarik untuk menggabung, ya tidak usah ke sana, karena saudara tidak akan diterima di sana. Terima kasih. Untuk selanjutnya, bagi saudara yang ingin mempelajari iman ortodoks secara akademis, kami punya program Sekolah Tinggi Teologi Ortodoks secara online. Dan saudara bisa hubungi Romo Yakobus lagi, minta supaya dikontakkan dengan Bapak Artemius Thomas Matulesi yang mengampu dan bertanggung jawab untuk teknisnya daripada program ini. Jadi tanya apa saja kepada beliau, jangan tanya kepada saya, sebab saya bukan mengurusi teknis, saya hanya bagian ikut mengajar di situ, ya. Dan kalau saudara ingin berkunjung ke tempat ibadah kami, saudara mungkin bisa datang ke gereja untuk mengikuti ibadah. Di akhir daripada video ini, setiap video kami itu ada daftar alamat parokia ataupun komunitas di tempat-tempat yang dekat dengan saudara. Tapi kalau memang belum ada komunitas itu dan saudara ingin ada satu perintisan di sana, saudara juga bisa kontak Romo Yakobus yang sama, minta tolong bagaimana cara supaya ada perintisan di tempat itu. Nah, kalau saudara juga merasa terbeban ingin membantu pelayanan ini supaya ini makin berkembang, saudara bisa mengirimkan persembahan melalui alamat bank yang ada di bawah ini. Ada rekening di situ. Terima kasih. Nah, kali ini pertanyaan masih datang dari saudara Yohanes, saudara Kristen Yohanes Rumengan dari Manado. Ya, pertanyaannya adalah begini: apakah setelah dibaptis harus ada pengurapan dengan minyak? Jika tidak ada pengurapan dengan minyak, apakah baptisan itu sah? Apakah pengurapan yang dimaksud adalah minyak? Setelah dibaptis harus diminyai sebagai minyak urapan. Berarti salah satu terpenting dalam baptisan adalah meminyai agar supaya bisa menerima karya Roh Kudus. Apakah pemahaman saya benar? Baik, saudara. Di dalam baptisan gereja Purba, baik itu di Barat Roma Katolik, mau di Timur maupun di Timur Ortodoks, ataupun gereja-gereja yang memisah, misalnya Nestorian yang juga berasal dari zaman Purba, dan gereja-gereja non-Kalsedonian atau gereja-gereja Ortodoks Oriental, misalnya Koptik, Syriak, dan pokoknya yang berasal dari zaman Purba. Baptisan itu selalu dibarengi dengan pengurapan yang disebut krisma. Jadi bukan hanya sekedar orang dimasukkan air sudah begitu, tidak. Tetapi selalu disertai dengan krisma. Krisma itu bahasa Yunani, artinya pengurapan. Nah, landasannya apa? Kita baca pertama.
Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Saya baca lagi. Di dalam Dia, maksudnya dalam persekutuan dan Kristus, oleh iman kepada Kristus, menyatu dengan Kristus, kamu juga, maksudnya orang Efesus di sini, karena kamu telah mendengar firman kebenaran. Yang mendengar dalam kata saksi, didengar, diajarkan. Gitu. Karena pengajaran waktu itu kan kitab suci belum ada. Perjanjian baru belum ada waktu ini ditulis. Surat Efesus saja baru ditulis. Jadi belum jadi kitab. Ya. Berarti kalau gitu mereka belajar dari mana? Ya dari didengar tadi. Mereka mendengar. Coba kita baca juga. Yohanes juga di dalam 1 Yohanes dikatakan begitu. Kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua ayatnya yang ke 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang kamu dengar dari mulanya, dari awal mereka percaya. Nah, kata mendengar ini, kalau bahasa Yunani adalah echo. Dari situlah terdapat menjadi kata katechumen. Jadi katechumen. Jadi katechumen itu orang yang memberi pelajaran secara mendengar. Akhirnya menjadi bahasa Indonesia, pelajarannya katekisasi. Dari kata echo tadi, mendengar tadi. Ya, katekisasi, orangnya, pelajarannya namanya, proses mengajarnya namanya katekisasi. Orangnya yang percaya, orangnya yang belajar namanya katechumen. Mendengar itu awalnya. Kalau sekarang ya karena sudah ada percataan dan macam-macam, biarpun bukan hanya mendengar, tapi tetap mendengar dalam bentuk pelajaran kan mendengar, tapi sudah ada bukunya, ada apanya. Dulu enggak, dulu hanya didengar. Maka dikatakan ayat 24 ini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Artinya imannya itu harus tetap dipegang, pelajaran-pelajaran itu. Oke? Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Bapa, di dalam Anak, dan di dalam Bapa. Jadi pengajaran, katechumen tadi, itu membuat kita memiliki iman, memiliki pemahaman, dan akhirnya menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa dan Anak sekaligus. Makanya, disitulah akhirnya kita setelah dengar itu diapakan? Dibaptiskan nanti. Kita percaya, nah percaya kan bukan percaya hanya percaya secara intelek saja, percaya lalu dibaptiskan. Coba kita baca dari Galatia pasal 3 26-27. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus. Kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Karena, nah ditegaskan. Kok bisa? Karena iman menjadi anak Allah. Karena kamu semua yang telah dibaptis. Berarti iman ini terkait dengan baptisan. Bukan iman pada dirinya sendiri saja secara intelek. Kita baca juga di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 1-3. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, murid ini tidak berarti mereka orang Kristen. Murid itu kalau umpamanya di Indonesia dia santri gitu dari kalangan orang Muslim, tidak berarti itu santrinya orang NU. Bisa juga santrinya orang Muhammadiyah. Atau santri dari ada kelompok Islam yang lain. Jadi santri itu istilah umum untuk orang-orang yang belajar agama. Nah, pada masa itu di dalam dunia Yahudi pada saat itu, dalam dunia Kristen awal,
yang disebut murid Mathitis itu tidak harus muridnya Yesus. Pokoknya orang yang sedang belajar dari seorang guru mengenai kebenaran firman Tuhan itu disebut murid. Dan ini terbukti bahwa orang-orang yang ditemui Paulus ini juga bukan orang Kristen. Baca terang selanjutnya. Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Nah, di situ didapatinya beberapa orang murid. Terus Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? nah, kepada murid ini ditanya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Jadi kapan Roh Kudus diterima? Ketika kamu percaya. Itu sama dengan Efesus 1 ayat 13 tadi, coba baca. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, Kapan? Ketika kamu percaya, terus dimeteraikan dengan Roh Kudus. dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi menurut kitab suci kalau begitu, orang menerima Roh Kudus atau dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika orang itu percaya. Kembali kepada Kisah Rasul tadi 19 ayat yang ke-82 ya. Iya. Terus Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Nah, ini aneh kalau ini orang Kristen, kalau ini muridnya Yesus atau muridnya para rasul. Aneh kalau mereka tidak pernah mendengar Roh Kudus. Padahal gereja lahir pada waktu turunnya Roh Kudus. Di ajaran Kristus, dia menjanjikan akan datangnya Roh Kudus. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16-17, dalam Yohanes 15 ayat 26, ya, dalam Yohanes pasal 16 dan seterusnya ayat 17 dan seterusnya, itu berbicara tentang datangnya Roh Kudus. Jadi nggak mungkin kalau mereka orang Kristen tidak tahu tentang Roh Kudus. Bahwa orang ini mengatakan bahwa kami belum tahu ada Roh Kudus, coba baca lagi ayat itu. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Enggak, kami belum pernah dengar Roh Kudus nanti. Lalu kata Paulus kepada mereka, akan tetapi mereka menjawab dia, belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Betul, bahwa mereka mengatakan kami belum pernah mendengar Roh Kudus sama sekali kan. Membuktikan mereka bukan orang Kristen. Mereka orang Yahudi. Terus Yahudi siapa? Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Nah, ternyata menerima Roh Kudus tadi pada waktu percaya. Setelah mereka mengatakan belum menerima peran Roh Kudus, ditanya dengan baptisan benar. Berarti kalau gitu percaya kaitannya dengan baptisan. Pada saat itu seorang menerima Roh Kudus. Ya toh? Jadi percaya bukan yang secara intelektual menyetujui, enggak. Oh iya, saya yakin itu bukan. Percaya ada kaitannya dengan sakramen, yaitu sakramen baptisan. Dan itu yang dikatakan Yesus pula. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, percaya dan dibaptis. Bukan percaya saja. Terus ya, percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Jadi jangan katakan baptisan tidak perlu. Itu satu kaitan yang bisa dipisahkan. Percaya itu buktinya adalah dibatiskan menyatu dengan Kristus. Gitu ya. Nah, kembali kepada Efesus. Pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu dijanjikan di mana? Dijanjikan di dalam oleh Kristus, di dalam, coba kita baca di dalam Yohanes pasal 14 yang saya bilang tadi ayat 16, tolong bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kita yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia
sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam Itu kamu. janji kan? Janji akan Roh Kudus akan datang. Pasal 15 ayat 26 sampai 27. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Oke, aku Roh Kudus akan datang untuk menjadi untuk keluar dari Bapa untuk menjadi saksi, diberikan kepada orang beriman. Pasal 16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15. Ayat 15 atau Bukan, pasal 16 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-15. 4b. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagimu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia Ya, kepadamu. diutus, dia menerima dari Bapa, diutus kepada kita. Supaya apa? Supaya dia menghadirkan Yesus pada orang percaya. Kalau karena Yesus dalam wujud tubuh terbatas. Kalau kita ingin ketemu dia, harus pergi ke Yerusalem sana. Ya toh? Tapi kalau dengan Roh Kudus, di mana saja bisa hadir. Maka ada baiknya kalau Yesus pergi supaya Roh Kudus datang dan Yesus dihadirkan oleh Roh Kudus. Oke. Terus? Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kebenaran yang dalam Kristus itu akhirnya dinyatakan melalui oleh Roh Kudus melalui gereja makin dalam, ya. Bukan kebenaran yang lain, bukan kebenaran yang baru, ya kebenaran yang sama tentang Kristus, tapi pemahamannya makin dalam, gitu ya. Terus? Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya toh, dia akan memberitakan hal-hal yang akan datang mengenai teosis, mengenai keselamatan, mengenai bagaimana kehidupan akan datang. Semuanya itu akan makin diperdalam pemahamannya oleh Roh Kudus. Terus? Ia akan memuliakan aku. Iya, karena kita tidak mengenal Yesus tanpa Roh Kudus. Roh Kudus yang membuat kita mengenal Kristus sebagai Tuhan. Itulah dia memuliakan Kristus. Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menyatakan Yesus adalah Tuhan yang dimuliakan oleh Allah, yang ditinggikan oleh Allah. Maka dia akan memuliakan Yesus, yaitu menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Ya, Yohanes 16 tadi, ayat yang ke-14. Ia akan memuliakan aku. Iya, menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Terus? Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Artinya dia itu mewakili hadirnya Yesus. Apa saja yang ada pada Yesus dinyatakan melalui Roh Kudus. Terus? Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Tetapi itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu
apa yang diterimanya. Jadi kalau begitu apa saja yang dimiliki Bapa itu dimiliki oleh Putra, apa saja yang dimiliki Putra dimiliki oleh Roh Kudus. Berarti hanya ada satu hal keilahian, entah hakikatnya, entah sifat-sifatnya yang hadir pada Bapa di dalam Putra oleh Roh Kudus. Inilah Roh Kudus yang dijanjikannya. Itu kembali pada Efesus pasal 1 ya. Ayat 13 lagi. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, yang dijanjikan kita lihat bahwa dijanjikan terus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Jaminan itu bahasa aslinya Arabuna. Arabuna itu uang jaminan. Apa ya? Borah. Atau apa itu? Uang borah, uang DP gitu ya. Kalau kita membeli mobil harus ada uang jaminannya kan, ya. Nah, itulah maksudnya Roh Kudus itu uang jaminan dari apa? Roh Kudus adalah jaminan bagian kita. Apa? Bagian keselamatan, bagian kemuliaan. Sampai kita memperoleh seluruhnya, berarti kita belum memperoleh seluruhnya. Makanya hati-hati mengatakan sekali selamat tetap selamat. Sebab wujudnya selamat itu bukan hanya sekedar pernyataan hukum. Wujudnya keselamatan itu adalah kita dibangkitkan, tubuh kita dimuliakan. Itu kan belum kita alami. Tapi kita sudah mendapat janji, kita sudah mendapatkan DP-nya bahwa kamu akan mengalami itu, yaitu melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah sebagai DP, sebagai jaminan awal daripada apa yang akan kita terima seluruhnya nanti. Berarti kita belum menerima seluruhnya sekarang. Maka dikatakan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Berarti kita belum memperoleh seluruhnya. Maka kita tetap harus hati-hati menjaga keselamatan itu melalui mengerjakan keselamatan dalam arti mengolah keselamatan yang kita terima dalam wujud DP tadi. Coba kita baca di dalam 1 Petrus 1 ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan. Sementara kamu menantikan keselamatan. Berarti keselamatan masih kita nantikan. Kita sudah dapat DP tapi masih menantikan pemenuhannya. Apa katanya? Yang telah tersedia untuk dinyatakan. Ya, tersedia sih tersedia. Tapi untuk dinyatakannya kapan? Pada akhir zaman. Makanya kita harus tetap hati-hati, tetap dijaga keselamatan yang sudah kita terima itu melalui kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2 ayat 12-13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Oke. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang. Ya, kerjakan di sini bukan berarti perbuatan baik kita itu yang membuat kita selamat, bukan. Kerjakan artinya bahwa keselamatan kita terima dalam wujud DP itu harus diolah gitu loh. Melalui ketaatan, melalui doa, melalui sembahyang dan lain-lain supaya itu makin bertumbuh. Yang menyelamatkan bukan doanya dan semuanya tadi. Yang menyelamatkan ya benih di dalam itu tapi bertumbuh gitu loh. Nah, bahkan pekerjaan itu sendiri itu bukan hasil perbuatan kita. Kenapa? Ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kita. Allah yang mengerjakan, biarpun kita disuruh mengerjakan, tapi pada akhirnya yang mengerjakan adalah Allah. Maka itu namanya kasih karunia. Terus, mengerjakan apa? Mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Nah, baik kemauan untuk melakukan maupun pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pada akhirnya adalah karyanya Allah, karya kasih karunia Allah di dalam diri kita. Jelas ya? Jadi kembali ayat 14 dari Efesus 1 itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Apa itu?
yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi penebusan itu nanti gimana bentuknya? Ya perubahan tubuh ini menjadi anak Allah, perubahan tubuh ini. Kita baca dalam Roma 8 ayat 23. Menjadi tubuh berubah menjadi seperti tubuhnya Kristus yang mulia. Coba kita baca dalam Roma pasal 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Nah, karunia sulung roh melalui benih tadi, roh itu tinggal dalam kita. Terus apa katanya? Kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh Itu kita. pembebasan tubuh kita. Pembebasan dari apa? Dari kematian, dari kelemahan, dari umur tua, dari kelapuan, dari kebusukan dan lain-lain itu, sehingga tubuh kita menjadi mulia seperti tubuhnya Kristus. Itu belum kita peroleh seluruhnya sekarang. Kita masih bisa sakit, kita masih bisa kena COVID, kita bisa pandemi dan macam-macam. Jadi kita masih menunggu, meskipun benihnya sudah ada. Nah, karena Roh Kudus itu diterima pada waktu kita percaya, dan percaya itu kaitannya dengan baptisan, dan Roh Kudus itu diterima sebagai meterai. Maka awalnya sebelum orang baptisan, atau ketika orang mau dibaptis, atau ketika orang sedang dibaptis, Roh Kudus turunnya dengan cara penumpangan tangan. Awalnya. Coba kita baca di dalam, atau Roh Kudus turun langsung. Coba yang dengan penumpangan tangan. Kita baca Kisah Rasul pasal 8. Ayat 16 dan 17. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kelihatannya Roh Kudus belum turun karena mereka hanya dibaptis. Mengapa begitu? Sebab yang baptis itu Filipus. Nah, makanya harus tahu tradisi gereja purba yang tetap diperhatikan di dalam gereja terus sama sekarang. Seorang diaken, yaitu rohaniwan tingkat lebih rendah, itu boleh membaptiskan dalam situasi darurat. Ketika tidak ada romo, tidak boleh. Bahkan orang awam yang sudah dibaptis dalam nama Tritunggal, itu boleh membaptiskan ketika memang tidak ada gereja. Tetapi tidak boleh memberikan karisma. Jadi dibaptis, tapi belum menerima Roh Kudus. Itu artinya. Bukan berarti kalau baptisan tidak terima Roh Kudus nanti bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu percaya? Belum. Kalau kamu dibaptiskan dengan apa? Berarti kalau gitu, kalau katakan baptisan saja tidak memberikan Roh Kudus, nanti bertentangan dengan pasal-pasal yang telah kita bahas. Ini artinya harus lihat dari praktek yang dilakukan oleh gereja purba, yang tetap dilakukan oleh gereja terus sekarang. Seorang yang dibaptiskan oleh yang bukan romo, bukan imam, namanya baptisan darurat. Si pembaptis ini, karena bukan romo, tidak berhak memberikan karisma, tidak memberikan meterai karunia Roh Kudus. Maka dikatakan mereka hanya dibaptis, belum terima Roh Kudus. Terus kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Nah, itu awalnya itu hanya penumpangan tangan saja. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, itu pasal yang ke-8. Pasal 10 ayat 46. Sebab mereka mendengar, ayat 44. ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat ke bawah karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis
dalam nama Yesus Kristus. Gitu. Jadi ada kasus di mana Roh Kudus sendiri berkarya terlebih dahulu, baru baptisan terjadi. Tapi tidak pernah terpisah baptisan dengan karya Roh Kudus. Ya. Ingat, ini masih awal ya, pertama terjadi. Belum berkembang gereja Rasulia. Ya. Terus kita baca pasal yang ke-19 tadi. Itu kasusnya hampir mirip. Ayat 6, ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis Baptis dulu, terus dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan, baru penumpangan tangan. Ada baptis dulu, baru penumpangan tangan. Ada Roh Kudus secara langsung berkarya, lalu baptis. Tapi tidak pernah ada di dalam data Alkitab, kecuali zamannya para rasul sendiri. Kisah para rasul. Karena itu awal daripada turunnya Roh Kudus di dalam gereja sebagai apa? Sebagai kelahiran gereja baru. Tapi toh demikian, orang yang mendengar akhirnya dibaptis juga dalam kasus Kisah Rasul 2 ini. Kejadiannya itu Kisah Rasul 2 1-4, tapi ayat 41 coba baca. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dia tahu? Sehabis ada peristiwa Roh Kudus, lalu ada baptis. Jadi tidak pernah terjadi bahwa karunia Roh Kudus diberikan lepas dari baptisan. Awalnya dengan penumpangan tangan. Tetapi dengan berkembangnya waktu akhirnya lebih teratur. Karena mereka orang Yahudi. Ya. Dan orang Yahudi itu mengerti pengurapan itu dengan pengurapan minyak seperti kasusnya Daud. Coba kita baca di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas jadi Samuel mengurapi Daud dengan apa? Dengan minyak. Lalu Daud gimana? Menerima Roh Kudus. Dan minyak itu tetap dipakai untuk satu upacara di dalam gereja purba. Kita baca Markus pasal yang ke-6 ayat 11 dan 12. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak Pasal 16, pasal 6 ayat 11. Ya, 12 13. lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Terus Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak. ya toh, minyak juga digunakan pada gereja purba. Kita baca juga Yakobus pasal yang ke-5 ayat 14. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia, serta mengolesnya dengan minyak. Mengoles dengan minyak. Ya toh? Jadi kalau begitu, sebagai orang Yahudi, mereka mengerti pengurapan itu ada kaitannya dengan pengolesan dengan minyak. Karena minyak mereka gunakan. Makanya kita baca dari 1 Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang ke-24 sampai 27. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jadi orang-orang ini mendapat katekisasi lebih dahulu, mendengar ajaran dan diberitakan untuk tetap tinggal di dalam mereka. Terus, jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Nah, jadi kalau kita berpegang pada ajaran tadi, pada apa yang kita terima pada katekisasi tadi, menyatu dengan Bapa dan Anak, itulah kita akan mendapatkan hidup kekal. Terus, semua itu kutulis kepadamu, yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan. Nah, karena waktu itu ada bidat, namanya bidat gnostik. Maka orang Kristen diingatkan, ayo, apa yang kamu terima dari katekisasi, pegang itu. Dan bukan hanya itu saja, itu pengajaran tadi diteguhkan, ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan. Nah, berarti di samping mereka mendapat katekisasi, mereka mendapat pengurapan, mendapat krisma. Terus? Pengurapan.
yang telah kamu terima daripadanya. Ya, diterima daripadanya. Merespon yang melakukan adalah rasul, tapi akhirnya pada akhirnya itu Allah yang melakukan melalui para rasul. Terus, Karena karena itu tidak perlu kamu diajar oleh nah, orang lain. dengan adanya ajaran-ajaran palsu, kamu tidak usah diajari itu palsu. Pertama, kamu sudah mendengar. Kedua, kamu akan diingatkan oleh Roh Kudus yang kamu terima melalui Krisma. Bukan berarti kita tidak perlu belajar, bukan. Pada saat kita menghadapi bidat, gitu kan? Kalau kita betul-betul tadinya memegang teguh ajaran yang kita dengar, dan kita membiarkan Roh Kudus yang kita terima melalui pengurapannya dalam Krisma, maka kita tidak akan disesatkan oleh ajaran palsu ini. Itu maksudnya. Terus? Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarnya itu benar, tidak 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 dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal. Nah, jadi Krisma ini membuat ajaran yang dahulu diajarkan melalui didengar, melalui kata saksi, untuk tetap tinggal dan untuk membentengi diri daripada bidat-bidat itu. Jadi kalau gitu orang Kristen memang menerima Krisma, mengira pengurapan dari Allah, menerima pemeteraian daripada Roh Kudus. Coba kita baca dari 2 Korintus pasal 1 ayat yang ke-21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kami dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Nah, Allah yang telah mengurapi. Ya kan? Terus? Memeteraikan tanda Dan miliknya. memeteraikan. Tadi memeteraikan dengan apa? Roh Kudus. Melalui pengurapan kalau begitu. Terus? Tanda miliknya di atas kita dan telah memberikan Roh Kudus. Nah, disitulah Roh Kudus diberikan pada waktu dimeteraikan atau Krisma. Terus? Di dalam hati kita sebagai jaminan dari Ya, Roh Kudus adalah jaminan sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 13-14 tadi. Ya. Jadi kalau gitu pertanyaannya, apakah setelah dibaptis harus ada pengurapan dengan minyak? Bukan setelah dibaptis, ya pada waktu baptisan itu. Langsung keluar dari air, lalu diurapi. Ini masih, makanya lihat itu praktek baptisan di gereja ortodoks yang ada di YouTube itu. Lihat itu ya. Cari aja baptisan gitu ya. Nanti ketemu. Lihat. Jika tidak ada pengurapan dengan minyak, apakah baptisan itu sah? Loh, masalahnya itu satu kesatuan. Tidak bisa baptisan tanpa pengurapan itu dalam praktek gereja purba. Itu satu kesatuan. Apakah pengurapan yang dimaksud adalah minyak? Ya memang minyak. Tadi kan dikatakan di dalam 1 Samuel pasal 6 ayat 13 tadi. 16 ayat 13 tadi kan minyak. Ya. Setelah dibaptis harus dibanyai sebagai minyak urapan. Berarti salah satu terpenting dalam baptisan adalah meminyai. Ya, salah satu terpenting itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Baptisan itu manusia lama kita ditenggelamkan bersama kematian Kristus, lalu kita muncul dengan manusia baru yaitu kebangkitan Kristus. Berarti kita dilahirkan oleh air dan roh. Nah, bukti bahwa kita dilahirkan oleh air yaitu baptisan, rohnya itu Roh Kudus yang diurapi itu. Ya, makanya lahir baru oleh air dan roh itu ya air baptisan dan pengurapan minyak suci, minyak pengurapan itu. Ini bukan minyak sembarangan ya. Minyak ini minyak yang didoakan secara khusus. Jadi jangan beli minyak kelapa untuk minyak goreng, bukan itu. Itu ada minyak sendiri ya yang diberikan yang didoakan minyaknya oleh seperti minyak pengurapan zamannya Musa. Coba kita itu kan secara khusus dibuat, tidak boleh sembarangan. Kita baca Keluaran 30 ayatnya 34 sampai 38. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah wangi-wangian, yakni getah damar, kulit lokan, dan getah rasa mala. Wangi-wangian itu serta kemenyan yang tulen masing-masing sama banyaknya. Semua ini haruslah kau buat menjadi ukupan, suatu campuran rempah-rempah, seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah, digarami, murni, kudus. Sebagian dari ukupan itu haruslah kau giling sampai halus. Romo keliru, bukan ukupan ini. Minyak ayat 22. Romo keliru. Pasal yang sama ayat 22. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan,
mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Haruslah kau buat semuanya itu menjadi minyak urapan yang kudus. Suatu campuran rempah-rempah yang dicampur dengan cermat, seperti buatan orang tukang campur rempah-rempah. Itulah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus. Ya, jadi tidak sembarangan ya, bukan minyak kayu putih, bukan minyak remason, bukan minyak pakpong oil, bukan minyak goreng. Ini minyak khusus, dan itu dilakukan dalam gereja ortodoks setiap Kamis Kudus. Pada waktu perayaan Pekan Kudus di pusat-pusat yurisdiksi gereja. Kalau gerejanya gereja di bawah Rusia, ya dilakukannya di Moskow sana. Kalau gerejanya di bawah Konstantinopel, dilakukannya ya di Istanbul, Turki sana. Kalau gerejanya gereja Serbia, ya di Serbia, di pusat kepatriarkan Serbia gitu. Caranya dilakukan oleh para episkop, didoakan, dipuasa ya, dan semuanya ya. Karena ini bukan minyak sembarangan seperti yang dilakukan oleh Musa ini. Terus haruslah engkau urapi dengan itu kemah pertemuan dan tabut hukum. Itu yang dilakukan oleh gereja sampai sekarang. Kalau ada gereja sudah resmi dilakukan, nanti ada pengurapan itu. Makanya kalau sudah itu gereja tidak boleh dijual, karena itu sudah tempat kudus. Orang tidak boleh bawa makanan ke dalam gereja yang setelah itu kan makanannya harus di ruang sendiri gitu, bukan tempat ibadah itu. Gitu loh ya. Jadi bukan hanya tempat-tempat apa jadi urapi, tetapi juga orang. Coba ayat 30. Engkau harus juga mengurapi dan menguduskan Harun dan anak-anaknya supaya mereka memegang jabatan. Nah, untuk menjadi imam harus diurapi. Ini juga digunakan pengurapan di dalam Krisma. Terus ayat yang 31. Dan kepada orang Israel haruslah kau katakan demikian. Inilah yang harus menjadi minyak urapan yang kudus bagiku di antara kamu turun-temurun. Kepada badan orang biasa, janganlah minyak itu dicurahkan. Nah, jadi tidak boleh untuk sembarangan. Minyak rokok juga punya, coba. Tapi tidak boleh dipegang orang awam sembarangan. Tidak boleh. Bentar ya, Rom ambilkan ya, tunjukkan minyaknya itu. Karena ini minyak kudus. Ya. Disimpan, hati-hati. Tidak boleh sembarangan seperti kata Alkitab itu ya. Ini minyaknya, sebentar ya. Disimpan di sini. Ada di dalam situ minyaknya. Nah, ini minyaknya di situ. Baunya lain dengan minyak-minyak lain. Banyak harum. Ini tidak boleh sembarangan, harus disimpan rapat-rapat gitu loh. Orang awam tidak boleh pegang. Ini seperti yang dikatakan dalam kitab suci ini. Inilah minyak krisma. Ya. Jadi ini bukan hanya teori, dipraktekkan dalam gereja ortodoks sampai sekarang. Jelas ini ya. Jadi setelah dibaptis harus dimanyai sebagai minyak urapan. Berarti salah satu penting dalam baptisan adalah meminyai. Bukan salah satu penting melalui itu merupakan suatu bagian yang utuh. Coba lihat dalam praktek baptisan dalam YouTube, nanti akan melihat ini ya. Agar supaya bisa menerima karya kudus, bukan saya agar menerima karya kudus, supaya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ya, maka dimeteraikan, lalu diteguhkan, lalu diurapi melalui proses ini. Ya, ini namanya sakramen, sesuatu yang misteri. Bagaimana minyak itu memeteraikan kita dengan Roh Kudus, sama seperti bagaimana air itu menyatukan kita dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Jadi kalau dalam baptisan itu kita, makanya Yohanes Chrysostomus mengatakan, kolam baptisan itu adalah rahim bagi manusia lama, kuburan bagi manusia lama, tapi rahim bagi manusia baru. Bagaimana orang sudah lahir dari rahim gereja, yaitu kolam baptisan, lalu tidak punya kehidupan, maka supaya punya kehidupan yang baru, diberilah krisma itu. Maka krisma tidak bisa dipisahkan dari baptisan tidak bisa dipisahkan dari krisma. Jelas nih ya? Ya, berarti apakah pemahaman saya benar? Sudah Romo luruskan. Kalau tadi tidak benar, Romo sudah luruskan. Itu maknanya krisma. Ya, jelas sekarang ya? Dan itu landasannya dari Alkitab.
dan praktek gereja purba. Ingat bahwa Alkitab itu tidak menulis semuanya seperti buku pegang, buku manual itu enggak. Alkitab ditulis dalam situasi-situasi di mana ada masalah, lalu para rasul ngirim surat ke sana. Jadi tidak niat duduk aku tak nulis ini semua praktek-praktek ini, disebutkan saja gitu. Maka untuk mengetahui ini kita harus membentuk tradisi gereja purba. Sebelum ada Alkitab apa sih yang dilakukan? Coba di dalam Kisah Rasul 2:41 tadi. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kitab suci belum ada, tapi baptisan sudah jalankan. Kan tidak dijelaskan dalam kitab suci bagaimana baptisan dijalankan, enggak. Praktek-praktek sudah ada. Doa-doa juga sudah ada. Tapi tidak semuanya dituliskan dalam kitab suci. Oleh karena itu, dan juga perjamuan kudus, coba kita ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Iya, tahu perjamuan kudus kan? Kita tahu caranya gimana. Untuk tahu kita harus tahu bagaimana gereja purba itu melakukannya waktu itu. Gitu. Jangan ngarang-ngarang sendiri. Oh mungkin begini perjamuan kudus. Ya jangan mungkin, harus ada bukti tertulis. Bukti dalam tradisi. Lalu memecahkan roti dan berdoa. Sebenarnya bukan berdoa, melakukan doa-doa. Berarti doanya ada bentuknya. Seperti liturginya orang Yahudi. Ingat mereka orang Yahudi loh. Pada zaman itu. Dan mereka tidak berniat membentuk agama baru. Berarti mereka pasti menggunakan cara-cara yang mereka kenal gitu loh, nggak membuat ibadah baru. Hanya pada akhirnya dengan berkembangnya waktu, dengan makin mendalamnya pemahaman mereka tentang Kristus, ibadah-ibadah yang berasal dari sinagoga Yahudi itu mengalami transformasi makna. Dan mungkin ada perubahan sana-sini dalam cara melaksanakannya. Tapi tetap asalnya dari situ. Gitu. Dari apa yang dilakukan pada waktu mereka masih berada di sinagoga. Jadi kalau begitu praktek-praktek ini sudah ada. Demikian juga bagaimana mereka membaptiskan, bagaimana mereka melakukan perjamuan kudus, dan ternyata memang perjamuan kudus itu pertama kali yang mengkompilasi adalah Yakobus, uskup pertama di Yerusalem yang disebut saudara Tuhan Yesus itu. Dan itu masih dilakukan di gereja Ortodoks sampai sekarang. Dan dari situlah lalu diperkembangkan menjadi pada abad ketiga, diperkembangkan menjadi liturgi Yohanes Chrysostomus yang menjadi ibadah gereja Ortodoks setiap minggu sampai sekarang. Dan liturgi pada abad keempat itu juga liturgi dari Basilius Agung yang dilakukan pada waktu masa-masa puasa. Ya, jadi itu. Jadi kita harus melihat ini Bapak. Jadi jangan kita membaca kitab suci kita karang-karang sendiri. Ini kitab suci bukan ditulis kemarin, bukan ditulis oleh om kita. Ini ditulis oleh para rasul zaman dulu dalam budaya yang berbeda. Kita harus melihat juga bagaimana dipraktekkan, gitu ya. Baik, saya kira demikianlah yang Romo dapat berikan padamu pada saat ini. Tuhan berkati atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.